adik kakak udah datang. Gimana, keterima nggak kerjanya? Nggak tahu nih kak, udah kuliah lama, ngabisin duit orang tua, terus sekarang cari kerja susah banget kak. Aduh, sabar ya, ntar pasti keterima kok, pasti ada jalan keluarnya. Nah, ini permasalahan yang ada di masyarakat kita. Setelah lulus kuliah, kita bingung mau kerja di mana. Tapi sebenarnya wajar sih. Bayangin aja, dari total penduduk Indonesia yang berjumlah kurang lebih 265,4 juta jiwa, hanya 3,1% yang jadi pengusaha. Sisanya adalah pencari kerja. Nah, kita sebagai generasi milenial harus cerdas memanfaatkan potensi yang ada di era digital. Mas. Iya, aduh makasih ya Mas ya. Kapan kakak mesennya? Terus kok nggak dibayar? Aduh Salma, kamu tuh kudet banget ya. Ini kakak pesennya tadi, pas kamu belum sampai sini. Bayarnya online dong, kan sekarang udah era digital. Di era ekonomi digital seperti sekarang ini, pembayaran, pembelian, dan juga transaksi keuangan bisa dilakukan melalui platform internet. Jadi di era digital sekarang ini, pembayaran jadi lebih mudah kan dengan ekonomi digital? Paham nggak? Dia belum paham juga ternyata. Generasi muda wajib tahu nih, apa itu ekonomi digital. Ekonomi digital adalah ekonomi berbasis teknologi yang punya potensi besar berkembang di Indonesia. Karena tingkat penetrasi pengguna internet dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2017, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 143,26 juta jiwa. Angka ini mengalami kenaikan sekitar 7,96% dari tahun 2016. Kalau kita hitung-hitung, di tahun 2017 jumlah pengguna internet mencapai setengah dari populasi Indonesia. Nah, dengan potensi pasar yang besar, pemerintah menargetkan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi digital terbesar di ASEAN pada tahun 2020 dengan proyeksi nilai transaksi e-commerce mencapai 130 US dollar. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2017 didorong oleh pengguna internet yang bertransaksi secara daring. Catatan Bank Indonesia menyebutkan sekitar 24,74 juta jiwa pengguna internet berbelanja secara daring dan mereka rata-rata menghabiskan 3 juta rupiah per tahun untuk berbelanja di berbagai e-commerce. Biasanya setelah tamat kuliah, kita selalu berpikir gimana caranya dapat pekerjaan. Padahal, kenapa kita nggak mencoba untuk berpikir menjadi seorang pengusaha yang bisa menyediakan lapangan pekerjaan bagi orang lain? Syaratnya, kita cukup jadi pribadi yang kreatif, inovatif, dan pantang menyerah. Dan pastinya, terbuka dengan perkembangan zaman agar kita tidak ketinggalan informasi dan juga teknologi di era digital ini. Nah, Salma mau nggak jadi pengusaha? Sepertinya. Hai Kak Intan, Bang Ilham. Kak, Bang, ini gimana sih ring light bisa sesukses ini sekarang? Sebenarnya sih mulai dari hobi kakak ya, makeup ya. Terus kakak akhirnya pengen nyari-nyari ring light gitu awalnya. Terus nyari, tahu-taunya harganya mahal banget, jutaan gitu. Jadi langsung kepikiran deh, gimana kalau kita bikin ya ring light ini, bikin sendiri bisa nggak sih dengan harga yang terjangkau, tapi juga nggak kalah sama ring light yang jutaan gitu. Dan akhirnya alhamdulillah feedbacknya, responnya lumayan ya, diterima masyarakat. Aku udah nemu nih tempat buat beli ring light yang murah, kualitasnya bagus, pengerjaannya juga rapi. Aku ordernya di @ringlightku. Buruan cek sekarang Instagramnya, bagus banget nih. Dan akhirnya sampai pada tahap dimana bulan lalu alhamdulillah kita udah sampai ke omset yang ratusan juta itu, alhamdulillah. Oke, kita udah dapat tadi kan? Bentar. Mau kemana? Mau COD bentar. COD? Udah dibayar ya? Udah COD-an aja. Kok ngapain sih? COD kak. Udah jualan? Udah lah kan dapat inspirasi dari kakak.